Film ini bermula ketika Lee Junwei mendapat shift malam bersama teman kerjanya yang ia taksir, yaitu Tang Xiaolin. Di sela-sela jam kerjanya, ia sering diam-diam memotret Tang dengan ponselnya. Kemudian ia pun menguping pembicaraan Tang dengan seorang polisi yang berjaga malam dan mampir membeli minuman. Ia jadi mengetahui jika Tang ternyata belum memiliki pacar, tapi sayangnya polisi tersebut berniat ingin mengenalkan Tang pada beberapa orang. Selanjutnya, tiba-tiba datanglah pelanggan dengan gaya yang sangat nyentrik lengkap dengan headset dan kacamata gaulnya. Ternyata pria itu adalah Chuwei, teman satu kos Lee, di mana ia selalu mengaku-ngaku sebagai seorang artis yang sudah tampil di 18 film dan 37 acara TV. Tapi sayangnya sepertinya semua itu hanya omong kosong dan halusinasi semata. Karena esok Chuwei akan melakukan casting, maka malam itu ia berencana untuk latihan di supermarket tempat Lee bekerja. Tiba-tiba Tang datang dan melihat Chuwei yang sangat aneh menurutnya. Lee dan Tang pun kembali melanjutkan pekerjaannya setelah Chuwei pergi. Kemudian tiba-tiba seorang pria botak datang mencari bos Lee dan Tang. Ia datang untuk menagih hutang. Tapi Tang mencoba menjelaskan jika ia tidak tahu menahu soal bosnya itu. Kemudian pria botak itu memesan rokok dan membayarnya. Saat ia akan menyalakan rokoknya, Tang melarangnya dan membuat pria botak itu marah-marah. Bahkan pria itu mengancam akan melakukan hal lebih buruk. Tang pun kemudian meminta Lee untuk membujuk pria botak itu keluar supermarket. Merasa tersinggung, pria botak itu memanggil saudaranya yang bernama Lontai. Kemudian masuklah pria dengan topeng perampok dan berteriak-teriak tidak jelas, kemudian mengacak-acak barang yang ada di meja kasir. Mengira Tang akan menelpon polisi, pria bertopeng itu kemudian merebut telepon dan menghancurkannya. Tang dan Lee hanya bisa melongo melihat apa yang dilakukan dua orang yang tidak mereka kenal itu. Padahal Tang ingin menghubungi bosnya untuk menyelesaikan urusannya dengan penagih hutang. Pria botak itu pun kebingungan dan kemudian datanglah Chuwei dengan kepala ditutup stocking seperti perampok. Mengira Chuwei akan merampoknya, pria botak itu pun melumpuhkan Chuwei dengan alat setrum portable miliknya. Ternyata pria botak itu bernama Brother Sui, orang yang sering datang ke supermarket untuk membeli undian. Hingga suatu hari ia menang undian, tapi pemilik supermarket tidak mengakui kemenangan itu. Bukannya memberikan uang hadiah, pemilik supermarket malah memukuli Brother Sui hingga pingsan. Setelah melumpuhkan Chuwei, Brother Sui kemudian mengambil semua uang yang ada di mesin kasir. Melihat apa yang dilakukan Brother Sui, Tang meminta Lee menelpon polisi. Melihat gadis yang disukainya hampir disetrum oleh Brother Sui, Lee langsung berteriak dan mengatakan ia memiliki ide untuk mendapatkan uang dari bosnya, yaitu dengan cara meminta Brother Sui menyandranya beserta Tang. Kemudian Brother Sui pun mengikat Tang dan Lee di sebuah ruangan. Ternyata di ruangan tersebut memiliki fasilitas karaoke yang sangat lengkap dan kedap suara. Lee pun menjelaskan jika semua itu milik bosnya yang memang hobi karaoke. Kemudian sepupu Brother Sui memberitahu jika ada pelanggan datang ke supermarket. Brother Sui yang menyamar menjadi karyawan supermarket pun keluar dan melayani dua pelanggan tersebut, tapi ia tampak bingung dan membuat kesal pelanggan wanita. Seorang pelanggan pria yang bersama wanita itu pun kemudian memarahi pacarnya yang marah kepada Brother Sui, dan sepupunya yang teriak bodoh menjadi seorang karyawan supermarket. Bahkan pria itu memberikan sejumlah uang dan meminta Brother Sui untuk mengambil kembaliannya. Di dalam ruangan, Lee berusaha membangunkan Chuwei yang pingsan akibat sengatan listrik. Lee yang kaki dan tangannya diikat pun berusaha menarik kabel telepon dengan kakinya yang terikat agar bisa menumpahkan kapmi ke muka Chuwei. Chuwei pun kemudian terbangun, tapi seperti orang bingung. Tang pun berusaha meminta Chuwei untuk segera menelpon polisi karena mereka sekarang sedang dirampok. Sayangnya saat sedang akan menelpon, tiba-tiba sepupu Brother Sui yang memakai topeng hitam masuk ke ruangan mereka. Melihat itu, Chuwei pun bersandiwara sedang menelpon temannya. Tak pakai lama, sepupu Brother Sui pun kembali menyengatkan listrik dan membuat Chuwei pingsan. Kemudian sepupu Brother Sui meminta Lee keluar untuk membantu Brother Sui di kasir. Baru saja berada di kasir, Lee dan Brother Sui dikomplain pelanggan. Mulai dari komplain uang pembayaran tidak masuk ke dalam mesin kasir, hingga minuman yang tidak mendapat sedotan. Karena kesal, pelanggan tersebut pun mengancam akan membawa masalah tersebut ke pengacaranya.
Meski terlihat menyeramkan, Brother Sui pun meminta Lee untuk menanggapi keluhan pelanggan dan segera meminta Lee membereskan minuman pelanggan yang tumpah dan kulkas yang tidak dingin. Selanjutnya, Brother Sui memergoki sepupunya yang bernama Lontai sedang asik membaca majalah pria dewasa. Ia pun berusaha menasihatinya dengan baik dan mengingatkan tujuan awal mereka datang ke supermarket adalah untuk mendapatkan uang. Kesal dengan kelakuan sepupunya, Brother Sui pun kemudian memukuli kepala Lontai dan memintanya melepaskan topengnya. Lontai sebenarnya adalah saudara jauh dari Brother Sui yang datang dari desa ke kota untuk menemui Brother Sui dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membayar uang pinjamannya. Setelah melepas topeng yang membuatnya terlihat sangar, Lontai pun masuk ke dalam ruangan penyekapan dengan membawa banyak makanan. Seketika ia ditertawakan oleh Cue yang melihat wajah Lontai yang tidak semenyeramkan saat menggunakan topeng. Sedangkan di luar, Brother Sui bersikap fair. Ia meminta Lee menghitung semua makanan yang telah dimakan oleh Lontai sepupunya itu dan akan membayarnya dengan tagihan hutang bos supermarket. Kemudian Tang meminta Lontai untuk mengantarnya ke toilet. Di dalam toilet, ia menuliskan pesan untuk Lee di selembar tisu. Sedang berbunga-bunga membaca pesan dari Tang, tiba-tiba Brother Sui berada di hadapannya. Sudah deg-degan, ternyata Brother Sui hanya menanyakan bagaimana untuk ramah kepada pelanggan agar mereka datang kembali. Setelah itu, Brother Sui mengambil tisu di tangan Lee dan memakainya untuk membuang ingus. Kemudian, Lee tidak sengaja melayani pelanggan yang ternyata teman sekolahnya dulu yang kini telah menjadi sukses dan kaya raya. Brother Sui merebut paksa kartu nama milik teman Lee dan merobeknya. Brother Sui menceritakan alasannya kenapa ia melakukan hal itu padahal sebenarnya ia tidak pernah memiliki niat jahat. Ia yang sejak kecil benar-benar perhitungan pernah menang undian dan berharap saat dewasa ia dapat mengulangnya lagi. Tapi sayangnya istrinya justru meninggalkannya. Meski begitu, ia terus berusaha agar tidak ada orang yang meremehkannya. Brother Sui mencoba membesarkan hati Lee yang bertemu temannya yang sudah sukses. Lee pun berusaha menghentikan nasihat Brother Sui karena sebenarnya teman sekolah Lee belum membayar apa yang dibelinya. Sementara di dalam ruangan karaoke, Tang bekerja sama dengan Cue untuk mengalihkan perhatian Lontai dengan cara Cue meminta diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya menyanyi. Di saat Cue sedang asik bernyanyi dengan Lontai, Tang berusaha melepaskan tali ikatan tangannya. Tak lama kemudian, Tang yang berhasil melepaskan ikatannya langsung menyetrum Lontai hingga pingsan. Kemudian Tang dan Cue keluar ruangan dan diam-diam mendekati Lee dan Brother Sui yang sedang mendiskusikan siapa yang akan bertanggung jawab dengan barang-barang yang belum dibayar teman sekolah Lee tadi. Kemudian dengan sombongnya Cue menodongkan alat kejut listrik ke Brother Sui. Tapi Brother Sui hanya diam tanpa berkata satu patah kata pun. Ternyata Brother Sui lebih dulu menodongkan alat kejut listrik miliknya yang lain ke perut Cue. Seketika Cue terlempar dan pingsan gara-gara sengatan listrik. Brother Sui pun kembali berhasil mengikat Tang dan Cue kemudian kembali ke meja kasir bersama Lee. Tak lama datanglah seorang pria bertopi bersama dua pengawalnya. Ia memborong begitu banyak makanan. Kemudian tiba-tiba ia mendengar suara merdu seseorang yang sedang menyanyi dan berusaha mendekati sumber suara tersebut. Brother Sui pun berusaha mencegah pria tersebut tapi dihalangi oleh pengawalnya. Kemudian pria bertopi yang terkagum dengan suara Cue pun memberikan kartu namanya dan meminta Cue untuk menghubunginya jika dirinya sudah bebas jadi sandera. Selanjutnya datanglah Wang Shufen, yaitu wanita pemilik supermarket tempat Lee dan Tang bekerja. Ia dikenal sebagai wanita yang sangat galak dan hobi bermain judi mahjong. Ia akan jauh lebih galak ketika dirinya kalah bermain mahjong. Ia datang dengan anjingnya, kemudian memarahi Lee yang terlihat tidak becus dalam bekerja malam hari. Kemudian bos Lee mengecek mesin kasir dan ia mendapati kosong, tidak ada uang sama sekali. Ia pun menanyakan pada Lee. Kemudian dari kejauhan, Brother Sui menjawab jika uangnya ada padanya. Wang Shufen, melihat kedatangan Wang Shufen, Brother Sui pun terus mengoceh menagih uangnya pada pemilik supermarket yang sudah lama ia tunggu-tunggu kedatangannya. Tapi sayangnya Wang Shufen santai saja mengabaikan segala yang diucapkan Brother Sui. Ia terus saja mengambil beberapa kaleng minuman dan dimasukkannya ke dalam kantong kresek, kemudian mengayunkannya ke arah Brother Sui yang berada di hadapannya. Hingga Brother Sui terpojok dan berteriak memanggil sepupunya yang bernama Lontai. Dari belakang, Lontai langsung menyetrum Wang Shufen hingga pingsan. Kini Wang Shufen pun tersandra bersama Tang dan Cue. Bahkan termasuk anjingnya pun ikut disandra. Sedangkan di luar, Brother Sui menggeledah isi tas Wang Shufen, tapi ia tetap saja tidak menemukan uang dan meminta Lee masuk ke dalam untuk mengembalikan tas kepada bosnya.
Saat akan melepas tali ikatan bosnya, tiba-tiba Lontai datang dan mengucapkan terima kasih kepada Lee. Di saat itulah bosnya mengira Lee berada di pihak Brother Sui. Ia pun marah dan meminta Tang dan Lee bertanggung jawab atas kejadian malam ini, dan berniat juga untuk memotong gaji mereka. Kemudian Lee pun diminta keluar menuju supermarket untuk membantu Brother Sui. Kemudian Brother Sui terheran-heran kenapa Lee bisa bekerja dengan Wang Shufen yang sama sekali tidak memperhatikan keselamatan karyawannya dengan menaruh TV tabung di atas pemanggang hotdog hanya dengan satu tiang yang tidak begitu kuat. Lee yang begitu frustasi karena gajinya baru saja dipotong, akhirnya memberikan ide kepada Brother Sui untuk menjual semua barang dengan diskon 50%. Awalnya toko masih sepi, hanya ada satu supir taksi yang meminta air panas tanpa membeli satu barang apapun. Tapi tidak berselang lama, toko menjadi begitu ramai, dipenuhi dengan supir-supir taksi yang berbelanja. Dari dalam ruang karaoke, Chue, Tang, dan bosnya memantau kenapa begitu banyak orang yang datang ke supermarket. Chue pun mulai curiga, kemudian ia mengatakan jika ia melihat ada banyak label harga dengan potongan harga 50%. Mendengar apa yang dikatakan Chue, bos pun terkejut hingga pingsan. Setelah mengumpulkan uang yang diinginkan, Brother Sui pun mengucapkan terima kasih kepada Lee yang sudah membantunya dan berpesan untuk bekerja dengan baik, dan tak lupa menyampaikan salamnya untuk bosnya yaitu Wang Shufen. Setelah itu Lee pun bergegas menyelamatkan teman-temannya dan bosnya dengan melepas tali yang mengikat mereka. Saat membuka tali ikatan Tang, Tang bertanya pada Lee kenapa ada foto dirinya di dalam handphone miliknya. Tang mengetahui hal itu saat Lontai menunjukkan handphone milik Lee tadi. Selanjutnya, Brother Sui dan Lontai yang ternyata masih berdiri di balik mesin kasir mendapati seorang pelanggan yang terkejut melihat isi lemari es krim sudah kosong. Brother Sui pun berusaha menawarkan barang lain kepada pelanggan bertopi merah tersebut. Tapi tiba-tiba pria bertopi merah tersebut meninju Brother Sui hingga terkapar. Kemudian menodongkan senjata ke kepala Lontai yang berusaha membantu sepupunya itu. Pria bertopi merah menyadari Brother Sui dan Lontai bukan pegawai sebenarnya. Maka ia meminta semua orang yang ada di supermarket untuk dikumpulkan keluar. Suasana pun menjadi begitu tegang. Chue yang baru saja keluar dari toilet pun langsung diminta berkumpul dan meletakkan tangannya ke kepala. Di saat itu, Brother Sui menanyakan sebenarnya barang apa yang ditinggalkan pria bertopeng merah itu di kulkas supermarket. Tiba-tiba siaran berita di televisi memberitakan soal pencurian berlian senilai 30 juta dolar. Dan salah satu tersangka yang masih belum terungkap, diungkap penyiar dalam berita, adalah pria bertopeng merah. Tiba-tiba terdengar suara telepon berbunyi. Pria bertopeng tersebut menanyakan telepon milik siapa, ternyata sumber suara itu dari dalam kulkas. Pria itu pun bertanya milik siapa ponsel itu. Tang pun menjawab jika ponsel itu milik seorang polisi langganannya. Tang juga mengatakan jika polisi itu sengaja meletakkan ponselnya agar ia kembali lagi untuk membeli minuman malam ini. Mendengar apa yang dikatakan Tang, pria itu kemudian menyandera Tang. Seketika suasana menjadi panik, apalagi telepon terus berbunyi. Pria itu pun meminta Tang mengangkat telepon dan diminta mengatakan jika toko akan segera tutup dan meminta polisi itu untuk mengambil ponselnya esok hari. Tapi polisi itu justru mengira itu hanya lelucon karena supermarket tempat Tang bekerja adalah supermarket 24 jam. Karena suasana dianggap semakin memburuk, Brother Sui berusaha bernegosiasi dengan pria pencuri berlian itu. Kemudian datanglah polisi pemilik ponsel untuk mengambil ponsel miliknya. Tapi, polisi yang bernama petugas kau itu melihat ada yang aneh dari gelagat Tang dan Lee. Ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tang pun memberitahu petugas kau apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan jika malam ini ada yang terjadi di supermarket, yaitu ada diskon. Petugas kau pun bergegas mengambil keranjang untuk berbelanja. Saat petugas kau berkeliling untuk berbelanja, ia kemudian melihat sesuatu yang janggal dan suasana menjadi begitu menegangkan. Ternyata, ia seperti bersiap mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sedangkan dari dalam ruangan yang mengira petugas kau melihat apa yang terjadi, dibuat muntah dengan kentut Lontai. Kemudian pria pencuri berlian menginterogasi satu persatu orang yang ada di sana. Dan kemudian terdengar suara ledakan, yang ternyata dari botol susu milik Chue. Kemudian pria tersebut meminta Lee menunjukkan di mana ia membuang es dari dalam kulkas es krim. Tapi ternyata saat dilihat di toilet tidak ada. Kemudian ia keluar dan menanyakan siapa saja yang pergi ke toilet. Wang Shufen pun menunjuk Lontai yang pergi ke toilet. Kemudian Lontai menunjuk Chue yang pergi ke toilet. Kemudian pria pencuri berlian itu meminta mereka melepaskan baju mereka.
Selanjutnya giliran Brother Sui yang dilucuti. Tapi tiba-tiba terdengar suara ledakan dan lampu mati. Setelah dicek ternyata saklar lampu yang anjlok dan di saat itulah ternyata ada orang lain yang bersembunyi di gudang. Suasana pun menjadi sangat kacau. Pria gendut yang bersembunyi di dalam gudang adalah Yaoji, staf pengirim barang yang hobinya di warnet dan saat itu ia tertidur di gudang usai mengirim barang. Ketika semuanya dikumpulkan di dalam freezer dan putus asa saling menyalahkan diri, tiba-tiba Chue mengatakan ia sebenarnya telah menemukan barang yang dimaksud. Kemudian ia memberitahukan jika ia menyembunyikan di bawah rak barang. Agar lebih cepat menemukan berlian yang dimaksud, semua orang pun diminta untuk mencari ke semua sudut supermarket. Saat Chue sudah menemukannya dan akan mengantarnya ke pencuri, ia malah terpeleset kaleng dan terjatuh hingga berlian itu terlempar ke arah anjing milik bos supermarket. Mereka semua pun berhati-hati agar berlian itu tidak ditelan anjing tersebut. Tapi malah tidak disangka termakan oleh anjing itu dan anjing itu pergi keluar supermarket hingga di luar sudah ada polisi yang sudah mengepung. Sempat bernafas lega, penjahat itu akan tertangkap. Pria tersebut malah menyandra Tang dan mengancam akan menghabisi Tang. Melihat wanita yang dicintainya dalam bahaya, Li pun berniat menyelamatkan Tang dengan meminta bantuan Brother Sui dan mereka pun mengatur rencana. Ia pun melompat untuk mematahkan tiang penyangga TV yang tepat berada di atas penjahat. Tapi sayangnya meski tertimpa TV, penjahat itu tidak apa-apa. Justru malah Li tertembak di bagian dada. Tapi tidak lama berselang, penjahat itu terlimpa kabel dan tersengat listrik hingga pingsan. Di saat itulah ia berharap semuanya tidak pernah terjadi. Waktu berselang, Tang dan Li yang tidak memakai kacamata lagi melihat Chue dan Lontai kini menjadi seorang artis terkenal. Kemudian petugas KO datang dengan anjing milik bos Wang Shufeng. Ia pun bertanya di mana bos Li dan Tang. Bos mereka ternyata pergi berbulan madu bersama Brother Sui. Dan kini Li pun berpacaran dengan Tang. Pak Camat makan tomat dan film pun